Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warwar Ministry pada minggu terakhir di bulan Agustus tahun 2023, tepatnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023. Untuk mengawali ibadah perjamuan kudus pada siang hari ini, marilah kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus dan mulia Tuhan, dan mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan waktu yang sangat berharga pada hari Minggu ini, untuk kami bisa memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Pimpinlah dari awal, pertengahan sampai ibadah kami pada hari ini, ya Allah Roh Kudus, sehingga semuanya dapat berjalan baik dan lancar. Dan hadirlah ya Tuhan Yesus, baik di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dimanapun mereka tinggal, dan juga hadirlah di House of Our Lord Sentul City, tempat kami menyelenggarakan ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesesakan jiwaku, Kau berikan ku damai dan sejahtera yang kurindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, menjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, berikan jalanku, kini ku hidup bagimu, selalu jadikan dirimu tempat pertama biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Kau selalu bersamaku sampai kesesakan jiwa, Kau
berikan ku damai dan sejahtera. Kau berikan ku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kaulah yang setia, Kaulah yang setia, menjaga jiwa yang ada senantiasa, menuntun hidup dan pelita jalanku, kami hidup hanya mengikuti layu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Engkau selalu beserta sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah hidupku, jadikanku penyembahmu dan taat kepadamu. Selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Kau selalu bersamaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah hidupku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Selagi selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Besertaku sampai selama-lamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sediakanlah pembacaan dari kitab Perjanjian Baru dari Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang sangat-sangat berharga di siang hari ini untuk kami memberitakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pedoman, terang bagi jalan hidup kami, serta pengharapan dan berkat bagi kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, dan urapi juga kami yang mendengar, supaya ketika firman-Mu diberitakan, tidak sia-sia dan dapat kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau pada minggu yang lalu, pada hari Minggu 20 Agustus tahun 2023, kita bahas tentang surga ya. Dan hari ini kita bahas tentang neraka. Tentu ada pertanyaan, kalau Allah yang maha kasih, maha penyayang, kok kalau Tuhan menyediakan surga tidak heran ya. Tapi kok Tuhan menyiapkan neraka? Jawabnya adalah karena memang Tuhan mengasihi manusia. Sebab kalau Tuhan tidak sediakan neraka, maka di surga nanti tercampur orang-orang yang baik, yang setia kepada Tuhan, tercampur dengan orang-orang yang jahat. Sedangkan surga itu tidak boleh ada dosa, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada sakit hati. Jadi itu sebenarnya karena kasih Tuhan, sehingga Tuhan menciptakan juga neraka untuk terjadi pemisahan. Seperti Tuhan memisahkan gandum dan sekam. Gandum itu orang-orang yang benar, sekam itu orang-orang yang jahat, yang tempatnya di neraka dan dibakar. Nah, mari kita lebih lanjut. Kalau firman Tuhan tadi adalah dari Rasul Paulus buat jemaat Galatia. Jemaat Galatia itu di Yunani sekarang ya. Itu adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Di situ Rasul Paulus memperingatkan jangan sesat ya. Jangan mempermainkan Tuhan. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, jangan buat dosa lagi. Itu yang dimaksud Paulus, jangan sesat. Sebab apa yang kita tabur, kalau kita tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Dengan kata lain, kebaikan itu adalah, kalau menurut Paulus, kita percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus, kita ikut perintah firman Tuhan, dan tidak melakukan dosa. Itu sudah cukup untuk kita ke surga. Itu dibilang kita menuai dalam roh, hidup kekal di surga. Tetapi kalau kita berbuat hal yang tidak baik, dosa, kejahatan, kepahitan, iri hati dan lain-lain, kita akan menuai dalam daging, yaitu kita akan masuk ke neraka. Nah, tentang neraka ini mungkin ada pertanyaan, siapa yang pemimpin di neraka? Waktu Lucifer dibuang dari surga karena dia berontak kepada Tuhan Allah, dia mau menjadi Tuhan di surga. Tuhan marah, terjadi pertempuran di surga antara Mikael dengan pasukannya malaikat dan Lucifer dengan malaikat-malaikat yang dibawa pimpinannya. Dan kita tahu di kitab Wahyu, Lucifer kalah dan dia dibuang ke bumi. Nah, sejak itu Lucifer dengan roh-roh jahat, yaitu bekas malaikat dulu, mereka tinggal di udara ya.
Kalau di bahasa Alkitab di langit yang kedua. Langit pertama ini adalah atmosfer. Ini bahasa Alkitab ya. Langit kedua tempat roh-roh jahat di udara. Langit ketiga kalau bahasa Alkitab itu surga ya. Jadi ketika Lucifer dengan malaikat-malaikat yang ikut dia, yang kita sebut sekarang roh-roh jahat ya, yang susunannya adalah seperti di kitab Filipi pasal 6, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi adalah pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Pemerintah sini bukan pemerintah bangsa Indonesia ya, pemerintah di alam roh, yaitu Lucifer dan dia punya wakil-wakil. Ada 7, ini perlu Opa bahas ya. Banyak hamba-hamba Tuhan bilang sudah ketemu Lucifer. Roh Kudus bilang bohong. Yang mereka ketemu adalah penyamaran Lucifer. Banyak hamba-hamba Tuhan bilang ketemu Baphomet, bohong. Sebab mereka hanya ada di neraka ya. Lucifer kadang-kadang keluar. Tapi yang lain-lain itu tetap di neraka. Yang kita sebut Hades. Jadi hati-hati, Roh Kudus ingatkan Opa, di akhir zaman penyesatan sudah dimulai. Saya yang sudah alami ke surga beberapa kali, ke neraka beberapa kali, yang hilir mudik cuma Lucifer, yang lain tetap tinggal di neraka. Hati-hati, ada yang bilang Leviathan, Baphomet itu bohong semua. Mereka sudah dibuang ke neraka dan mereka tinggal di neraka dan menjadi penguasa di Hades. Jadi kalau ada orang percaya yang berdosa atau orang yang belum percaya Tuhan Yesus meninggal, dibawa ke tempat ini. Ya. Nanti saya bahas lebih lanjut ya. Sebab di neraka atau Hades itu, kalau bahasa Yunaninya, Alkitab kita kan bahasa Yunani. Hades itu tempat penyiksaan buat orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak mau percaya Tuhan Yesus. Padahal untuk masuk surga tidak susah ya. Bukan karena usaha kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan dan iman kita kepada Tuhan Yesus, kita masuk ke surga. Tetapi ada pertanyaan, jadi orang-orang yang belum pernah dengar Injil, bagaimana? Itu akan dihakimi secara hati nurani. Tuhan itu maha adil. Tapi kita sebagai orang percaya di akhir zaman, jangan pikir itulah. Sekarang tugas kita memberitakan Injil. Supaya semua orang bisa dengar Injil dengan tujuan itu yang Tuhan maksud, mereka juga masuk surga. Jadi beban kita sekarang warlord, lihatlah saudara-saudara kita, sesama kita yang belum mendengar siapa Tuhan Yesus. Kasihan mereka akan menuju neraka ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum mendengar, seperti tinggal di pedalaman-pedalaman, atau yang hidup sebelum zaman Tuhan Yesus turun ke bumi, mereka akan diadili dengan kitab-kitab yang mereka percaya ya. Atau yang paling gampang, pengadilan hati nurani. Sebab begini Bapak Ibu Saudara-saudari, suku yang pemakan orang saja tahu mana itu dosa. Artinya contoh, membunuh mereka tahu itu dosa. Itu padahal orang yang pemakan orang, kanibal, atau suku-suku terasing yang tidak pernah mendengar Injil. Kenapa? Karena waktu Adam dan Hawa dicipta, itu Tuhan sudah mendidik Adam dan Hawa, dan kemudian turunannya adalah kita semua manusia yang sudah punya hati nurani yang diajar oleh Tuhan. Jadi semua manusia, dia mau suku apa, bangsa apa, belum dengar Injil atau sudah, hati nuraninya tahu mana dosa, mana tidak. Seperti jelas berbohong itu orang tahu dosa, membenci, membunuh, berzina itu dosa. Itu tempatnya akan neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, memang Tuhan katakan kepada kami, Opa dan Oma, sekarang mulai khotbahkan surga neraka. Karena banyak orang tidak tahu neraka dan surga sehingga hidup seenaknya. Oh, saya sudah percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Tunggu dulu, waktu saya ke neraka, saya ketemu hamba-hamba Tuhan banyak.
Kalau orang yang belum percaya Tuhan saya ketemu di neraka, ada juga. Itu tidak heran. Ya, tetapi kalau orang Kristen, apalagi dia hamba Tuhan, pendeta, ada di neraka, itu yang tanda tanya ya. Tapi nanti saya ulas, saya bahas lebih jauh lagi di minggu-minggu berikut. Sebab tentang surga neraka sangat luas ya. Tidak bisa dibahas dalam 1-2 minggu ya. Di beberapa kali khotbah baru bisa lebih jelas. Jadi di neraka sekarang penguasanya, waktu Tuhan buang Lucifer dengan malaikat-malaikat anak buahnya, mereka diberikan otoritas oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak beri, mereka tidak bisa. Sebagai apa? Penguasa di neraka sekarang. Tetapi di neraka juga ada tingkatan ya. Yang paling atas, jadi neraka itu susunannya paling atas itu disebut Hades. Disitulah tempat orang-orang jahat maupun orang Kristen yang tidak benar hidupnya. Misalnya contoh, dia Kristen, tapi dia masih suka mabuk-mabukan. Dia masih suka korupsi, dia suka berbohong. Ada di kitab Wahyu, berbohong juga masuk. Pendusta masuk neraka ya. Jadi bukan saja kalau sudah Kristen sudah pasti masuk surga. Bisa masuk neraka. Baca firman baik-baik. Makanya firman itu tuntunan hidup kita. Ya, jadi kalau Opa terangkan secara singkat, neraka itu seperti segitiga gini ya, tajamnya di bawah. Segitiga bagian atas itu besar kan, luas. Disitulah Hades. Terus kalau makin kerucut, yang kedua itu ya neraka tingkat 2 lah. Neraka tingkat 3 yang paling tajam di ujung itulah jurang maut. Neraka yang paling dalam. Disitulah orang yang masuk situ seperti Yudas Iskariot. Opa pernah dibawa ketemu Yudas Iskariot di situ. Ya, jadi tingkat hukuman, jadi neraka itu satu ya. Tetapi tingkat hukuman sesuai dosa yang kita buat. Contoh yang di Hades tingkat atas. Di situ Opa pernah saksikan orang, ya maaf ya, ini harus terbuka. Itu orang-orang tidak pakai sendal jalan di pasir yang sangat panas. Dan waktu saya injak tidak rasa karena Tuhan yang melindungi. Tapi Tuhan bilang ini 7 kali lebih panas daripada pasir yang di padang pasir. Jadi sangat panas dan menderita. Jadi walaupun kita sudah mati, ada tubuh rohani kita yang seperti tubuh jasmani ini. Ya, jadi waktu masuk neraka kita punya tubuh jasmani itu lengkap lagi di neraka. Dan yang saya lihat di hukuman tingkat pertama, nanti saya bahas ya. Hukuman itu ada 4 tingkatan. Dan hukuman yang paling berat yang tingkat keempat itu yang dialami Yudas. Hukuman yang kedua itu yang dialami Firaun. Hukuman yang ketiga itu yang dialami Raja Saul. Jadi sudah jelas ya mereka ada di neraka sekarang. Ya, padahal yang saya sesali Raja Saul itu waktu dia jadi raja, dia adalah seorang raja yang rendah hati. Tetapi ketika dia sudah berkuasa, dia jadi sombong. Nah ini bahaya. Kalau kita sudah dalam keadaan nyaman, bisa lupa diri seperti Raja Saul. Dan dia berakhir di neraka. Dan dia mendapat hukuman tingkat 3. Jadi urutan hukuman di neraka tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Yang paling tinggi tingkat 4. Nah itulah yang dialami oleh Yudas Iskariot. Tingkat 3 di situ saya lihat Pontius Pilatus. Dia siksa. Dia juga disalib ya. Dia juga dicambuk. Aduh ngeri. Ngeri kalau saya ingat kembali ketakutan ya. Tetapi yang penting pesan untuk hari ini, janganlah kita sampai masuk neraka. Sangat mengerikan. Saya bahas saja hari ini hukuman tingkat pertama. Yang saya lihat itu orang percaya ada, orang Kristen, ada juga agama lain, mereka jalan di satu padang pasir yang luas dan mereka tidak memakai alas kaki. Dan mereka jalan dan itu panasnya 7 kali lipat daripada padang pasir di dunia. Dan yang kedua saya lihat di hukuman tingkat pertama, ada orang percaya, saya kenal orang itu tapi saya tidak mau sebut namanya ya. Dia lagi tidur di satu batu yang besar. Dan batu itu seperti arang, menyala, panas ya. Dia tidur di atasnya tentu
hanguslah badannya. Tetapi itu belum cukup ya. Maaf ini kelihatan kejam, tapi ini kejadian nyata di neraka ya. Itu dari atasnya turun batu yang besar sekali, menghantam badannya, dan badannya remuk. Tulang-tulangnya sedang hancur. Tapi habis itu waktu batunya terangkat kembali, batu besar yang hantam dadanya itu, hantam seluruh badannya ya, badannya utuh kembali. Jadi di neraka ini, hukuman itu tidak habis-habis. Itu sampai nanti waktunya penghakiman tahta putih. Jadi kalau orang mati mulai sekarang, hukuman itu dialami terus. Dan pelaksana hukumannya atau algojo itu Lucifer dengan roh-roh jahat tadi. Yang dalam hal ini Baphomet, Leviathan, apalagi Asmodeus. Itulah mereka dibilang utusan-utusan dari neraka. Jadi mereka sekarang ada di neraka. Jadi ada orang bilang, oh saya ketemu Baphomet, saya ketawa. Karena ya begitulah manusia ya. Jadi sekarang yang banyak berjalan di dunia, setan-setan. Siapa itu setan-setan? Roh-roh orang mati yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Siapa itu roh-roh jahat? Itu adalah dulu bekas malaikat yang dipimpin oleh Lucifer. Jadi di dunia roh yang jahat ada dua macam. Roh-roh jahat itu adalah mantan malaikat, dan dua setan-setan itu adalah orang-orang mati, baik orang percaya maupun orang jahat. Orang percaya tapi tetap korupsi, tetap berdusta, tetap berzina, tetap mabuk-mabukan, itu termasuk orang percaya yang masuk neraka ya. Jadi marilah sebagai aplikasinya, marilah kita hidup betul-betul mengasihi Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan Yohanes 14 ayat 23 berkata, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita melakukan perintah-perintah firman-Nya, yaitu kita tidak melakukan dosa. Ingat seperti pembacaan tadi, apa yang kita tuai dalam daging akan kita apa yang kita tabur dalam daging, kita akan tuai dalam daging, yaitu neraka. Apa yang kita tabur dalam roh, kita akan tuai di kekekalan, yaitu di surga. Ya, saya kira itu dulu. Jadi dua contoh yang ngeri, orang jalan di padang pasir yang panas sekali, dan yang kedua orang yang jahat itu. Ini hukuman tingkat pertama, ada tingkat dua, tapi nanti saya terangkan di minggu-minggu berikut. Yang hukuman yang kedua yaitu orang tidur di batu yang sangat panas sekali, dan dari atas badannya jatuh batu berat sekali menghantam badannya sehingga remuk, hancur semua tulang-tulangnya. Maaf, sampai matanya keluar, otaknya berhamburan, maaf ya. Tetapi habis itu badannya utuh lagi, dan hukuman berulang-ulang. Yang melakukan semuanya itu adalah Lucifer dengan pasukannya. Ya, itu dulu yang saya bisa sampaikan hari ini. Marilah kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Ya, itu gunanya doa Bapa kami, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Itu tiap hari kan kita mengaku. Seperti kita juga kami mengampuni orang lain. Semoga khotbah tentang neraka ini bisa menggugah kita supaya kita hidup benar, hidup mengasihi Tuhan Yesus, bahkan merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya kita jangan lama-lama menderita di dunia ini. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan, kita akan ke sorga, tinggal di sorga, asal kita hidup benar, kita hidup kudus, beriman dan percaya Tuhan Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus menggantikan kita yang harusnya mati masuk neraka, tapi Tuhan yang menanggung semuanya. Makanya Tuhan Yesus disebut juru selamat, penebus dosa. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan dan juru selamat kita ya, penebus dosa-dosa kita yang sudah menggantikan kita, sehingga kita dijamin Tuhan akan masuk surga. Demikianlah kiranya Tuhan memberkati, dan selanjutnya Oma Palar akan lebih melengkapi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah serta tim Muarot.
Kita jumpa pada siang hari ini. Saya menambahkan sedikit apa yang Bapak katakan tadi melalui neraka. Saya tidak banyak berbicara, tapi apa firman yang katakan hari ini, yaitu Galatia 6 ayat 7 dan 8. Itu menyatakan bagaimana itu neraka, bagaimana itu surga. Neraka ialah sesuatu yang dari daging. Kita memuat, di situ dikatakan kalau kita menabur dengan daging, kita akan menuai dengan daging yang tidak kekal. Tapi kalau kita menabur dengan roh, itu adalah Tuhan. Dan kita menanam itu, apa yang kita menabur, kita akan memetik dari hasil roh itu. Di sini ada berbicara mengenai roh dan daging. Daging itu adalah manusia kita. Ya, manusia hidup di dunia ini dipimpin oleh roh Allah. Saya tidak mengulang sesuatu yang terperinci, tapi kita semua pasti tahu, Bapak Ibu di rumah, roh adalah roh Tuhan yang membimbing kita. Setelah Tuhan naik ke surga, Dia kirimkan rohnya, dan rohnya itulah yang hidup dalam kita. Ada satu kata yang singkat, baiklah kita hidup oleh oleh roh, tapi bukan hidup oleh daging. Karena roh itu memimpin pada kebenaran, dan daging itu adalah memimpin pada kebinasaan. Sekarang pilihan bagi kita sebagai manusia, khususnya bagi anak-anak Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita tidak berbicara di luar Tuhan. Kita berbicara dulu sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah roh, dan rohnya itu hidup dalam kita. Tapi kita tidak bisa, kita melihat kenyataan yang ada. Saya tidak berbicara di luar anak-anak Tuhan. Bahkan anak Tuhan pun sering menanam sesuatu kebinasaan karena pengaruh oleh dunia ini. Kita letak yang menjadi tantangan bagi kita. Kita letakkan kehidupan roh kita bersama Roh Kudus itu di mana. Sekarang adalah akhir zaman. Sangat menentukan adalah kehidupan kita di dalam roh. Saya tidak mengupas mengatakan bahwa bagaimana roh itu lagi yang kita harus dapatkan. Kita sudah tahu, saya tidak terperinci di sini, tapi saya katakan, kita pasti di rumah semua tahu. Kita hidup di dalam roh, apa kata roh, bukan apa kata daging. Kalau apa kata daging, pasti hasilnya adalah manusia dalam kedagingannya menghasilkan neraka. Karena kebinasaan tidak ada kekal, tetapi dalam roh yang memimpin roh kita menuju pada kekekalan. Kita hidup di dalam surga, kita akan menerima surga. Tapi yang kita bicara malam ini adalah roh. Pada siang ini adalah roh. Roh itu adalah berbicara pada siang hari ini adalah kedagingan, kebinasaan. Nah, bagaimana supaya kebinasaan itu kita tidak terlalu sangat mempengaruhi hidup kita? Kita harus selalu dekat Sang Roh kita yang kekal, yaitu Roh Kudus. Mari kita undang selalu Roh Kudus hidup di dalam kita, agar segala perbuatan kita itu adalah perbuatan roh. Perbuatan daging selalu, saya ulang lagi, perbuatan daging selalu hasilnya kebinasaan, karena daging tidak kekal. Itu sangat nyata. Kita tidak bisa, terutama anak Tuhan, yang mana kita katakan bertanya, di manakah daging, di manakah roh? Kalau ada anak-anak Tuhan yang berkata demikian, lebih baik kita belajar ulang, ya, belajar di mana sebenarnya roh dan di mana sebenarnya letaknya daging. Semua kebaikan, tetapi kebaikan yang dipimpin oleh roh Tuhan itulah kekal. Tapi kebaikan yang dipimpin oleh kebinasaan, ya, kita menabur kebaikan tapi dalam kebinasaan, keinginan dunia ini, itu hasilnya tetap adalah kebinasaan neraka. Jadi kita tertantang pada siang hari ini, mari kita pilih yang mana. Apakah daging? Daging selalu memberikan sesuatu yang instan, tapi roh itu menjaga kita tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh kita dituntun oleh Roh Kudus untuk kita tetap setia di dalam Tuhan, maka hasil kita adalah surga. Saya tidak berbicara panjang tadi, Opa sudah katakan bagaimana itu kebinasaan
ya hasilnya adalah neraka ada tingkatannya. Ya mungkin itu Opa akan, karena itu bidangnya Opa, sudah masuk di dalam dunia itu, dan Opa akan katakan lebih dalam lagi. Saya tidak ahli di situ, tetapi saya tahu kita sebagai anak Tuhan harus tahu mana menabur dengan kedagingan dan menabur dengan roh. Menabur dengan kedagingan, kita selalu, saya berkesimpulan selalu ada motivasi, keuntungan diri sendiri, egois, ya, segala keburukan dunia ini ada di dalam kebinasaan. Selalu berbalutkan kebaikan, tetapi kebaikan yang dimotivasikan adalah kebinasaan. Demi untuk harga diri, demi untuk kita dipuji orang, ya, banyak dan lain-lain sebagainya, itu ada di firman. Tapi mari saya mengajak, setelah kita menanam kebinasaan, menabur kebinasaan, kita akan menuai juga kebinasaan. Saya tidak panjang di situ karena Opa sudah katakan tadi. Nanti minggu-minggu berikutnya kita akan melihat kesaksian, mendengarkan kesaksian Opa bagaimana dibawa di dalam neraka, sudah kurang lebih ada 9 kali. Di situ kita menjadi saksi orang-orang yang mana yang benar-benar hidup di menabur dalam kebinasaan dan menuainya kebinasaan juga. Dan kita akan menjadi saksi mendengar kesaksian ini pada minggu-minggu depan. Setelah kita melihat minggu lalu kita menerima bagaimana itu surga. Hanya itu saja yang saya bisa katakan, sangat singkat. Roh menabur dalam kebinasaan, kita juga menuai dengan kebinasaan. Hanya itu, Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa di minggu-minggu depan. Maranatha, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang apa itu neraka, marilah kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dengan cara kita mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh, rajin berdoa, rajin membaca firman dan melakukannya, dan juga dengan sukacita mau bersaksi dan melayani Tuhan dan jiwa-jiwa yang kelihatannya akan menuju ke neraka. Dan salah satu perintah Tuhan yang harus kita laksanakan ialah melakukan perjamuan kudus sampai saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itu siapkanlah roti dan anggur, biskuit atau sirup atau teh, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang sudah ditaburkan tadi. Ingatkanlah kami selalu untuk hidup kudus dan benar dengan pimpinan Allah Roh Kudus dan tuntunan firman-Mu. Dan saat ini Bapa, kami mau melakukan perjamuan kudus. Untuk itu berkatilah, kuduskanlah roti, hosti, anggur perjamuan atau sirup teh yang disediakan oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing maupun yang ada di House of Warlord di Sentul City. Dan pimpinlah perjamuan kudus kami ini Tuhan Yesus, dan ampunilah dosa-dosa salah kami, dan kami juga mengampuni sesama kami. Sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu supaya kami layak menerima roti dan anggur perjamuan kudus di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curah kuasa di tanah tercipta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku
Kudus. Kalau hostinya ada firman Tuhan, mari kita baca. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik baca di tempat tinggal masing-masing. Dan kami yang ada di Sentul City akan membaca. Dan firman Tuhan pada hari ini merupakan pesan buat kita semua, dan juga khususnya bagi keluarga Warlord Ministry. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu dari apa itu? Yohanes atau apa? Yohanes. Hari kemerdekaan apa? Yohanes. Yohanes berapa? 8 ayat 32. Ya, Yohanes. Mazmur 119 ayat 1-8. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Janganlah engkau lupa katakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Yesaya 1 ayat 8. Ya. Jadi terakhir, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Jadi pesan buat keluarga Warlord di minggu yang berjalan ini sesuai yang diterima oleh Bapak Ibu Saudara-saudari masing-masing. Tetapi yang kami bahas di Sentul City berkenan untuk semua anggota Warlord. Yang pertama apa? Kalau ini sebenarnya perkataan Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya, termasuk kita murid-murid Tuhan. Kalau kita selalu membaca dan mendengarkan firman dan melakukannya, itu akan memerdekakan kita. Itu konteksnya ya. Jadi rajin-rajinlah membaca, merenungkan dan melakukan firman. Itulah yang memerdekakan kita dari ikatan kuasa kegelapan, belenggu-belenggu dosa yang kalau tidak kita akan menuju ke neraka ya. Itu. Yang kedua apa? Tuhan mengingatkan kita rajin-rajinlah berdoa. Sebab kalau kita tengah malam terbangun, daripada kita nggak bisa tidur, ini bukan kompensasi atau pelarian ya. Tuhan menganjurkan dalam firman tadi, lebih baik kita berdoa ya. Itu yang didapat ya. Merenungkan janji Tuhan. Ya, dan mengingat selalu janji-janji Tuhan itu lebih berguna ya. Itu adalah modal kita untuk nanti kalau masuk surga, kita akan ditentukan Tuhan di surga tingkat pertama, 2 atau 3 atau di Yerusalem baru ya. Itu pentingnya kita rajin berdoa, baca firman. Terus Oma tadi Janganlah engkau lupa memperkatakan firmannya. kitab Taurat. Oh, jadi itu setelah kita rajin berdoa, rajin baca firman, kita harus selalu memperkatakan firman. Sebab kalau waktu kita memperkatakan firman, iman kita akan semakin meningkat, bukan menurun ya. Itu penting. Dan terakhir, kalau kita juga menerima kelimpahan berupa keuangan atau berkat-berkat lain, maka kita akan diberi oleh Tuhan suatu takaran yang baik. Artinya kita juga harus rajin memberi persembahan di gereja, kolekte, rajin juga memberikan persepuluhan, maka Tuhan janjikan kita akan diberikan suatu pemberian dengan takaran yang baik. Kalau takaran yang baik berarti berlimpah-limpah ya. Nah demikianlah pesan Tuhan melalui firman yang ada pada hosti. Dan marilah kita angkat hosti atau roti perjamuan kudus ini. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita imani dan ucapkan bersama-sama, inilah roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan
dengan tubuh yang suci Tuhan Yesus Kristus, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus buat anggur perjamuan kudus ini yang adalah persekutuan dengan darah-Mu yang suci. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengucap syukur dengan puji-pujian. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kasih-Mu. Tanah tercinta rindu Indonesia. Berdoa Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta Indonesia, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri, atas negeri. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri, atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa tercinta. Tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Sekali ini hati kami, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
hacurkan kuasa tercipta di tanah tercinta negeriku Indonesia. Berdoa, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Berdoa, ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bagi kemuliaan-Mu. Bagi Terima kasih ya Bapa di sorga. Itulah kerinduan kami, bangsa kami, Republik Indonesia menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati bangsa kami yang pada pertengahan bulan ini berulang tahun ke-78 tahun. Tuhan berkatilah bangsa kami, rakyat Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin sekeluarga, dan semua pejabat-pejabat tinggi negara di bidang militer, kepolisian, sipil, termasuk anggota-anggota DPR di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, bahkan sampai di tingkat kepala RT dan RW di bangsa kami. Sehingga pemerintahan bangsa kami betul-betul memiliki roh takut akan Tuhan, memiliki pemerintahan yang bersih, adil, yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat bangsa kami. Ya Tuhan, berkatilah Bapak Ibu saudara-saudari yang bersukacita pada hari ini maupun di minggu yang berjalan karena berkat ulang tahun. Karuniakanlah panjang umur, tetap sehat-sehat, dan meningkat terus baik di dalam studi, dalam karir, dalam bisnis, ataupun di dalam pelayanan sesuai dengan marketplace masing-masing. Terima kasih Bapak, berkatilah Bapak Ibu saudara-saudari di dalam bisnis masing-masing, dalam pekerjaan, dan juga pelayanan-pelayanan maupun studi, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, lanjutan maupun di tingkat
mahasiswa perguruan tinggi, bahkan di pasca sarjana. Tuhan berkati semuanya agar berhasil dalam studi, dan Tuhan berkati juga semua anggota Warlot di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, terutama pelayanan di bangsa kami dan pelayanan ke bangsa-bangsa sebagai tugas kami menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah juga dan tolonglah Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang mengalami permasalahan hidup, baik itu masalah keuangan, masalah keluarga, bahkan masalah pelayanan dan masalah-masalah lainnya. Berikanlah solusi jalan keluar yang terbaik ya Allah Roh Kudus. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang berada dalam keadaan sakit, mungkin dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing, Tuhan, kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan sakit apapun yang dialami, diderita oleh Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit saat ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya di masa-masa menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, ingatkanlah kami ya Allah Roh Kudus untuk hidup dalam kekudusan, kebenaran, hidup selaras dengan firman-Mu Tuhan, dan terus dengan sukacita menantikan dengan penuh pengharapan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan Yesus, sehingga ketika kami nanti di sorga akan menerima mahkota kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan dan syukur kami, dan sebelum kami mengakhiri ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot ini, kami memohon berkat-berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga masing-masing mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 3 September tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.